Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid menutup rangkaian pramusim dengan hasil sempurna setelah mengalahkan Schalke dengan skor 3-0 di Veltins Arena. Kemenangan ini membuat Los Blancos menyelesaikan 6 pertandingan pramusim tanpa kekalahan sekaligus menjadi modal positif sebelum memasuki musim 2026-27. Real Madrid langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Baru 6 menit laga berjalan, Kylian Mbappe berhasil membuka keunggulan setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Schalke. Bola yang berhasil direbutnya langsung diselesaikan dengan sepakan jarak dekat yang tidak mampu dihentikan kiper Loris Karius. Keunggulan Madrid kemudian bertambah pada menit ke-20. Berawal dari sepak pojok yang dieksekusi Arda Güler, Dean Huijsen memenangkan duel udara dan melepaskan sundulan tajam ke sudut kiri gawang. Karius kembali tidak mampu menjangkau bola dan Madrid menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Memasuki babak kedua, Mourinho melakukan sejumlah perubahan untuk memberikan kesempatan kepada pemain lainnya. Namun, intensitas Madrid tetap terjaga dan mereka berhasil mencetak gol ketiga. Kali ini, Carlos Espi mencatatkan namanya di papan skor. Penyerang muda tersebut menyambut umpan silang Alvaro Carreras dengan sundulan keras yang kembali menaklukkan Karius. Skor 3-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut semakin memperkuat kesan positif terhadap persiapan Real Madrid di bawah Jose Mourinho. Dari 6 pertandingan pramusim, Los Blancos mencatat 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sebelumnya, Madrid menang 1-0 atas Alcorcón, mengalahkan Leganes 4-1, bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina, kemudian menang 2-1 atas Ferencvaros dan 1-0 atas Deportivo La Coruna. Kini seluruh agenda pramusim telah selesai. Fokus Mourinho dan anak asuhnya beralih ke kompetisi resmi, dengan pertandingan pertama La Liga menanti. Real Madrid akan bertandang ke markas Espanyol pada 23 Agustus untuk memulai perjalanan mereka di musim 2026-27. Dengan 6 laga tanpa kekalahan, pertahanan yang semakin solid, serta sejumlah pemain baru yang mulai menunjukkan kualitasnya, Real Madrid datang ke musim baru dengan kepercayaan diri tinggi. Jose Mourinho berada dalam suasana positif setelah Real Madrid menutup pramusim dengan kemenangan 3-0 atas Schalke 04. Hasil tersebut membuat Los Blancos menyelesaikan persiapan musim tanpa kekalahan, sekaligus menjadi ujian terakhir sebelum kompetisi resmi dimulai. Berbicara kepada Real Madrid TV, Mourinho menilai pertandingan melawan Schalke sebagai persiapan yang sangat ideal. Ia puas melihat perkembangan tim, meskipun beberapa pemain baru bergabung lebih terlambat dibandingkan rekan-rekannya. Menurut Mourinho, pemain yang sudah mengikuti pramusim sejak hari pertama telah menjalani sekitar 30 sesi latihan dan 6 pertandingan, sementara pemain yang baru kembali hanya memiliki 3 atau 4 sesi. Karena itu, perbedaan dalam ritme, intensitas, dan stamina masih terlihat. Namun, secara taktik Mourinho mulai melihat perkembangan yang positif. Ide permainan yang diterapkannya perlahan mulai dipahami para pemain, baik ketika menguasai bola maupun saat melakukan pertahanan. Ia juga menegaskan bahwa laga melawan Schalke merupakan gladi bersih terakhir sebelum pekerjaan sebenarnya dimulai. Menurutnya, pertandingan kompetitif dengan perebutan poin adalah tantangan yang paling dinantikan. Mourinho tidak ingin terlalu fokus pada performa individu karena menurutnya prioritas utama saat ini adalah membangun sebuah tim yang kuat. Ia menyebut skuad Real Madrid memiliki banyak pemain dengan kualitas luar biasa. Tantangannya adalah menggabungkan kualitas tersebut menjadi sebuah kesatuan yang mampu bersaing sepanjang musim. Pelatih asal Portugal itu juga memberikan apresiasi kepada para pemain baru, termasuk Cucurella, Konate, Yandi Omande, serta Carlos Espi yang kembali mencetak gol. Mourinho mengakui bahwa beradaptasi dengan intensitas latihan Real Madrid bukanlah hal mudah. Para pemain harus menghadapi sesi latihan ganda dan beban fisik yang tinggi, tetapi para pemain baru menunjukkan mentalitas yang baik. Menariknya, Mourinho juga menjelaskan bahwa menit bermain para pemain yang baru kembali dari liburan diatur secara hati-hati.
Mbappe mendapatkan 45 menit, sementara Konate, Bellingham, Cucurella, dan Diomande masing-masing bermain sekitar 30 menit. Semua keputusan tersebut dilakukan berdasarkan data fisik serta kondisi tubuh masing-masing pemain untuk memastikan mereka memasuki musim kompetitif dalam kondisi optimal. Mourinho juga merasakan meningkatnya antusiasme di dalam klub. Menurutnya, yang paling penting adalah para pemain juga memiliki semangat yang sama dengan pendukung dan manajemen. Ia bahkan melihat sejumlah pemain kembali lebih cepat dari jadwal setelah liburan, sebuah tanda bahwa mereka memiliki keinginan kuat untuk segera memulai musim baru. Pada akhirnya, Mourinho memberikan kesimpulan yang sangat positif mengenai perkembangan skuadnya. Dengan pramusim tanpa kekalahan dan semakin lengkapnya skuad, Mourinho kini siap membawa Real Madrid memasuki fase yang sebenarnya, yakni berkompetisi, mengejar poin, dan bertarung untuk meraih trofi. Real Madrid menutup rangkaian pramusim dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Schalke 04 di Veltins Arena. Laga tersebut menjadi pertandingan terakhir sebelum Los Blancos memulai musim kompetitif 2026-27. Salah satu perhatian utama tertuju kepada Marc Cucurella yang akhirnya mendapatkan kesempatan tampil untuk pertama kalinya bersama Real Madrid setelah bergabung dari Chelsea pada musim panas ini. Usai pertandingan, Cucurella mengaku sangat bahagia bisa menjalani debut bersama Real Madrid. Bek asal Spanyol itu juga merasa proses adaptasinya berjalan dengan baik berkat sambutan positif dari para pemain dan suasana ruang ganti yang menurutnya sangat kompak. Cucurella menilai penantian panjang untuk tampil bersama Madrid akhirnya terbayar. Ia juga mengapresiasi dukungan yang diberikan para penggemar dan menegaskan bahwa dirinya siap memberikan kemampuan terbaik untuk klub barunya. Yang paling menarik, Cucurella langsung memasang target tinggi. Baginya, pencapaian individu bukanlah prioritas utama karena tujuan terbesar adalah membantu Real Madrid memenangkan sebanyak mungkin trofi musim ini. Saya akan memberikan yang terbaik. Yang terpenting adalah memenangkan gelar, ujarnya. Debut Cucurella semakin terasa positif karena Real Madrid berhasil mengakhiri laga dengan kemenangan 3-0. Kylian Mbappe membuka keunggulan, sebelum Dean Huijsen dan Carlos Espi menambah 2 gol berikutnya. Kini, seluruh fokus Real Madrid beralih ke kompetisi resmi. Setelah menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan, skuad Jose Mourinho akan memulai perjalanan La Liga dengan menghadapi Espanyol pada 22 Agustus. Dengan pemain-pemain baru mulai beradaptasi dan skuad semakin lengkap, Cucurella dan rekan-rekannya memiliki satu tujuan utama, membawa kembali trofi ke Santiago Bernabeu. Investasi berkelanjutan Real Madrid pada talenta muda kembali mendapat pengakuan. 3 pemain Los Blancos, Diomande, Endrick, dan Thiago Pitarch, masuk dalam daftar nominasi awal penghargaan Golden Boy 2026 yang diberikan oleh surat kabar Italia, Tuttosport, kepada pemain muda terbaik di Eropa. Diomande menjadi nama terbaru setelah bergabung dari RB Leipzig dengan nilai transfer besar. Pemain asal Pantai Gading tersebut mencuri perhatian lewat musim debut Bundesliga yang impresif serta penampilannya di Piala Dunia, sehingga diharapkan menjadi salah satu opsi penting di lini serang Jose Mourinho. Sementara itu, Endrick kembali ke Madrid setelah menjalani masa peminjaman di Lyon. Ia mencatatkan 8 gol dan 7 assist. Nama ketiga adalah Thiago Pitarch. Gelandang muda Spanyol ini mendapat kepercayaan Mourinho dan bahkan kepergiannya pada musim panas diblokir sang pelatih meski Fulham menunjukkan minat. Golden Boy 2026 hanya dapat diikuti pemain yang lahir setelah 1 Januari 2006 dan bermain di salah satu dari 25 liga terkuat Eropa. Daftar awal berisi 100 pemain sebelum nantinya dipangkas menjadi 20 finalis. Ketiga pemain Madrid akan bersaing dengan sejumlah talenta muda top Eropa seperti Pau Cubarsí, Warren Zaïre-Emery, Estevao, Lennart Kal, Ethan Nwaneri, Ayoub Boadi, dan Kostas Karetzas. Tuttosport akan memperbarui peringkat setiap bulan sebelum menentukan 20 finalis. Pemenang nantinya dipilih oleh panel 50 jurnalis dari berbagai media ternama Eropa.
Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!